Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu kelasnya. Silakan salah satu untuk menyiapkan dan berdoa. Oke, yuk kita berdiri bareng. Ayo, yang depan, yang mimpin siapa? Depan, tolong dong. Satu orang ke depan untuk mimpin yel kita hari ini. Oh, siapa? Oke, yuk mulai. Selamat pagi. Siap pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. SMK. Terwujudnya tamatan yang islami berkualitas dan mandiri. Pasti bisa. Yes. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik. Sebelum kita mulai, saya absen dulu untuk hari ini yang hadir. Supaya nanti kita tahu keadaan dari semuanya. Oke. Saya cek dulu untuk teman-teman. Siswa kita, Abdullah Azam, Kiki Yudi Aldiano, Fadlin Alvin Munandar, Ganif Apit Apianto, Hengki Safudin, Kiki Maulana Putra, Krisna Mukti, M. Awang Rizkianto, Montrikul Falah, Vin, Sakit, Virus Raya, Muhammad Batian Nugroho, Muhammad Faisal, Muhammad Nur Afrianto, Muhammad Pandu Ardian, Muhammad Fikri Akbar, Naban Ulinuha, Raditya Saputra, Rahma Wijaya, Raihan Asnan Mutakin, Restu Gali Alimansyah, Rizky Ramadhani, Tauhid Zakaria, Wahyu Adi Pamungkas, Mas Dikul Khairi, Febrian Widianto, Alfian Putra Pratama, Muhammad Amiruddin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Baik. Kita hari ini akan belajar, pembelajaran kita adalah tentang pelumasan, sistem pelumasan pada engine. Nah, nanti acuan saya kita memakai buku. Yang pertama adalah dari Daihatsu. Yang kedua adalah dari Toyota. Ya. Jadi itu referensi yang harus Anda pakai saat belajar. Yang kedua adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Tadi adalah ada laptop, ada proyektor, nanti ada peraganya. Saya menggunakan namanya oli. Ini ada oli. Ini tutup botol, nanti kita untuk mencampur oli. Yang ini adalah bahan bakar. Ya, bahan bakar apa? Bahan bakar pertamax. Kita pertamax. Ini bukan spiritus yang lain. Karena kita bicara tentang otomotif, gitu ya. Otomotif itu ada bahan bakar adalah 1 bensin, 2 solar. Berarti hanya 2 kemungkinan. Tapi saya mengambilnya adalah kita sampelnya dulu pakai bensin pertamax. Ya, yang kedua adalah ini adalah air. Ini air. Kita ibaratkan air ini adalah seperti air radiator. Kita belum pakai coolant, cuma kita hanya pakai air biasa. Oke, yang terakhir adalah oli. Ini oli bekas nih.
Semua mencoba. Ya, jadi materi kita tentang bahan bakar pelumasan bensin. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana oli itu bisa masuk ke dalam engine. Nah, ya, jadi bahan bakar atau pelumas itu beberapa jenis penjelasannya. Ya, tipe bahan bakar pelumas digunakan pada kendaraan, beberapa diantaranya mengandung zat-zat kimia yang beracun dan mudah terbakar. Hati-hati penggunaannya. Ada juga bahan bakar. Nah, bahan bakar digunakan untuk kendaraan bermotor. Saat ini bahan bakar, ya. Bahan bakar ini bensin, diesel, oli ringan, dan juga metanol, LPG, bahan bakar lainnya. Kita bahan bakar dalam otomotif ada beberapa jenis. Tadi sampaikan ada bensin. Bensin itu juga ada beberapa jenis. Pertama dulu ada namanya premium. Terus lahirlah namanya ada pertalite. Yang selanjutnya adalah pertamax. Naik lagi pertamax turbo. Dari semua jenis ini punya namanya oktan atau nilai pada pembakaran yang berbeda. Contohnya kalau pertalite nilainya berapa? Oktan selekannya. Jadi kayak pertamax 92. Masih pernah dengar? Nah, pertamax itu 92 nilai oktannya. Terus pertalite berapa? 90. Premium 89. Jadi kenapa premium sekarang dihilangkan? Karena dia ketika bahan bakar itu digunakan, sebenarnya bukti pembakarnya tidak sempurna. Jadi kurang bagus saat digunakan. Oke, selanjutnya adalah, tapi kita sebagai orang otomotif, kita rekomendasinya pakai pertamax. Fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya kendaraan Anda bersih. Jadi kalau Anda punya oli, nanti kita campur, terus punya bahan bakarnya bagus, dia pada mesin lebih awet. Oke, selanjutnya adalah angka oktan. Nah, ada namanya tadi angka oktannya adalah kita berbeda-beda, sama dengan diesel. Diesel juga nilai oktannya berbeda-beda. Solar itu ada beberapa jenis. Satu solar, ada bio solar, ada Dexlite, ada paling tertinggi apa? Dexlite. Nah, itulah kendaraan. Jadi kalau mobil, kendaraan Anda suatu saat punya mobil di rumah, punyanya Avanza atau Xenia, maka bahan bakarnya Anda rekomendasikan adalah pertamax karena bahan bakarnya bagus. Terus kedua adalah bagaimana kalau Anda punya mobil truk. Pak, cita-cita saya punya ekspedisi truk banyak. Maka saya sarankan adalah menggunakan bahan bakar yang solar itu bahan bakarnya bagus ya? Bagus, lumayan. Ketika sampai nggak suruh pilih, pertalite apa pertamax? Pertamax. Solar atau biosolar? Dexlite atau biosolar? Hah? Dexlite. Itulah jenis-jenis kendaraan yang butuh minuman segar. Sampai tertawa nih mas. Kalau gini, saya punya es teh tawar sama es teh manis. Lebih enak mana? Manis. Saya tawarkan es jus sama es teh. Milih yang mana? Jus. Ya. Walaupun harganya juga mahal, tapi nyatanya juga lebih menyegar sama dengan bahan bakar. Pengennya motornya banter, pengennya motornya kencang, tapi ketika Anda suruh minum pertalite dengan pertamax, jak Melayu enak mana? Pertamax. Ya, itulah kenapa bedanya bahan bakar itu sangat penting bagi mesin. Selanjutnya adalah bagaimana nanti kita menggunakan pelumasan. Jadi pelumasan itu ada namanya oli mesin diesel ataupun bensin, ada namanya fluida, transmisi otomatis, power steering, rem, dan shock suspensi dan sebagainya. Jadi pelumasan itu banyak, ya.
Kalau oli mesin, kita bicara mesin, oke selesai. Pak, semua pada paham lah oli mesin kayak apa. Fluida, ini agak berbeda. Transmisi otomatis itu tidak namanya pakainya bukan oli transmisi atau minyak transmisi atau pelumas transmisi. Power steering, pakai. Rem pakai nggak? Pakai. Shock pakai nggak? Oke. Suspensi? Oke. Jadi ini bahasanya adalah fluida. Kalau oli roda gigi, sama nggak dengan transmisi? Transmisi otomatis dengan oli roda gigi. Sampai punya motor ataupun mobil yang punya namanya fluida, transmisi otomatis itu pakainya fluida, lebih cair. Oli roda gigi transmisi itu lebih kental. Ada diferensial adalah steering. Jadi semua jenis di sini. Yang kedua adalah grease. Grease itu lebih kayak gemuk, vaseline. Jadi kayak dia lebih padat. Ada namanya multipurpose, ada grease bearing roda, ada dan sebagainya. Jadi semua jenis ini kita pelajari supaya kendaraan itu jangan salah gunakan. Contohnya kecil, ya. Ketika Anda punya mobil, olinya, Pak, ben awet Pak, saya kasih oli diesel. Cocok nggak? Ini mobil Avanza, tukangnya oli diesel, cocok nggak? Kan pada bodoh saya sama-sama oli mesin. Tapi nyatanya berbeda. Kenapa? Beda kualitas. Jadi makanya itulah letak kita seorang mekanik otomotif. Sampai punya motor, Pak, motor saya tak kei oli Pak. Oli mesin Pak. Wah, pinu Pak melayune. Anteng mesinnya. Ya. Suaranya winu banget. Tapi apakah itu bagus untuk kendaraan Anda? Tidak. Kenapa? Dia akan lebih berat. Oke. Jadi itu. Nah, ada nilai sistem oli mesin. Jadi ada pompanya. Jadi pelumasan itu ada nanti dipompa kepada mesin. Dan ini adalah oli mesin yang mengklasifikasi. Ya. Jadi semakin ke sini semakin kental. Ada namanya 10W30. Nah, sorry ini proyektornya agak kurang jelas. Makanya itu kita butuh penjelasan. Ada juga namanya ini nih. Ini grease ya. Contoh ini adalah grease. Grease itu fungsinya untuk biasanya di antar poros. Contohnya propeller, roda gigi, terus bearing, itu kasih grease. Supaya Pak dia lebih awet. Kalau oli Pak, oli tidak kuat. Contohnya bearing itu kasih oli, kasih oli, enggak kuat. Contoh oli bearing roda pada kendaraan elep. Sampai kasih oli. Wes, iki oli wae mantep ini gampang. Dalam sekian kilometer dia akan rontok. Karena Pak olinya tidak mampu menahan namanya panas. Menahan gesekan. Itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, letak-letaknya juga harus kita menentukan. Kita lanjutkan bagaimana tentang penggunaan oli. Oke. Jadi nanti kita akan bicara oli mesin ya. Oli mesin ini sangat penting sekali dan juga perlu dipahami. Ini saya bukakan. Oke. Kita langsung ke peraga ya. Jadi setelah kita pelajari oli-oli mesin, maka kita akan mempelajari efek dari kendaraan. Contohnya gini, Anda punya mobil, olinya itu berapa bulan harus ganti, dan efeknya apa? Ya, maka kita akan simulasikan di sini. Kita punya oli bekas, jangan sebut merek ya. Ini oli bekasnya wadahnya. Terus ini adalah bahan bakar tadi, ini dengan air. Kita akan cek, kalau nggak percaya ini oli bekas. Iya. Oke, kita tuang oli bekasnya. Wah, masih agak kental.
Oli bekas. 1, eksperimen 1. Eksperimen 2. Cukupnya saja. Nanti bahaya kalau banyak-banyak. Overdosis. Oke, kita turun bawah. Ya. Jadi kita akan mempelajari yang namanya perbedaan efek ketika oli terkena bahan bakar sama oli yang terkena air. Kok bisa, Pak? Ya. Ada yang tanya kenapa? Kok bisa, Pak? Ya. Karena biasanya mau sepeda motor, mau mobil, ataupun kendaraan yang lain, yang namanya menggunakan bahan bakar dan juga ada pelumasan di dalam sistem engine, pasti ada namanya perpak. Ada nggak konstruksi mesin itu? Ini headnya, terus headnya kepala, katup, itu jadi satu. Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti dilepas kan? Kalau di motor namanya bureng, gitu kan? Nah, itu ada burungnya, ada headnya. Maka di mobil ada namanya block cylinder, ada head, cylinder, head. Nah, di sela-sela itu namanya ada perpak. Nah, nanti ada efek ketika perpak itu sudah tidak bagus. Kedua, ada efek yang namanya mesin terlalu over atau kepanas berlebihan. Sehingga mobil headnya melengkung. Sehingga oli dan air akan bercampur. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Baik, kalau ada yang mau memberikan tenaganya, silakan maju ke depan. Nanti saya presentasikan. Mas Galih atau silakan ada yang maju 2 orang. Ya. Kopinya dilepas dulu. Oke, saya baris dulu sini. Namanya siapa? Krisna namanya? Ganip, Pak. Ganip. Nanti akan Mas Krisna dan Mas Ganip akan mempraktikkan perbedaan oli yang terkena dengan air sama yang bahan bakar bensin. Ya, oke. Baik, kita praktekkan dulu dengan yang menggunakan bensin. Atau ini kita pakai Pertamax. Nah, sedikit promosi. Orang otomotif harus menggunakan soalnya lebihan. Oke, kita cek dulu. Ini olinya, ini Pertamax. Ya, ingat ya. Hati-hati, telinga, bahaya. Kita tuangkan. Nah. Terus, caranya bagaimana? Kocok dulu. Kenapa dikocok? Ibaratkan mesin itu berputar. Nah, tugasnya harus mengocok. Oke. Yang kedua adalah kalau bensin lebih ringan. Nah, sekarang yang kedua. Ini agak lebih berat antara air dan oli. Nah. Ya. Kita akan cek dulu. Sudah? Oke. Bisa tolong ambilkan nampan sedikit belakang, Mas. Baik. Bawa sini, kita akan bereksperimen. Nah, ini kita coba. Sudah, Mas? Sudah. Ini yang pakai tercampur bahan bakar. Kita lihat oli yang sebenarnya sebelum kecampur. Kita tuang. Ayo. Ini ya. Kita tuang olinya. Masih kental ya? Masih kental. Sekarang kita tuang setelah bercampur bahan bakar. Ternyata encer sekali. Encer sekali ini. Oke, udah ya? Oke. Sekarang yang kedua. Mas Ganif.
Kuat kan? Kuat, Pak. Apa perlu push up dulu? Usah. Kita campur dengan air. Ayo, bismillah. Ini oli, ini air. Kita campur. Apakah yang akan terjadi? Bim, salah bim. Oh, kebalik. Jadi apa? Plok, plok. Plok. Ayo, ulangi. Bim, salah bim, jadi apa? Nah, ayo Mas Gani, dicoba dulu. Kalau kurang airnya, nih. Nanti agak buka dulu, buka dulu. Yo. Kenceng nggak apa-apa. Nah, sambil dia mengaduk oli dengan air, ya. Maka kita sambil minum kopi, sambil melihat Mas Ganif. Mengaduk-aduk. Kalau mengaduk-aduk sebenarnya adusnya gini ya. Kalau gini bahasanya apa? Nah, mengocok botol, ya. Ya terus sampai terus. Terus. Ini ibaratnya mesin. Mesin kalau sudah kecampur air, olinya kayak apa? Kalau mesin kan itu kan pasti putarannya cepet ya. Banter lah. Ini putarannya agak lemah. Mungkin belum. Ya. Nah, kurang kenceng. Kenceng lagi. Oke, kita maksudnya gini. Kalau mesin kan sudah berpengalaman. Ya, karena sudah berpengalaman. Oke. Dia kan berubah warnanya. Sudah mulai berubah dan sebagainya. Ini botolnya kurang kenceng. Harusnya dia pakai botol supaya lebih enak. Tuh. Ya. Sudah lihat? Ini harusnya lebih berubah lagi. Berubahnya kenapa? Dia lebih warnanya lebih putih. Lebih putih. Baik. Ya. Kenapa lebih putih? Karena dia selalu bercampur dengan air. Coba bayangkan, kalau oli kayak 1, 2 tetes, 3 tetes tidak masalah. Padahal mesin berjalan jaraknya banyak. Kedua, berapa menit? Kalau kita dalam bahasa orang otomotif ya RPM. Tahu RPM ya? Apa? Kecepatan. Apa lagi? Rotation per menit. RPM. Jadi ketika mobil kendaraan itu sudah berputar dalam 1 menit dia berapa? Contohnya gini, stasioner. Stasionernya berapa? Stasioner Pak 800 RPM. 800 RPM 800 rotation per menit. Dalam 1 menit itu 800 kali putaran. Kalau kita hitung 1 tetes dalam 1 menit, dalam 1 putaran, berarti sampai 800 tetesan. Makanya ketika ada radiator yang habis airnya, berarti ada yang masalah dengan mesinnya. Oke ya, kita coba dulu. Ini oli yang sudah bercampur dengan air. Tambah es. Itulah akibat dari. Terima kasih Mas Ganif. Mas Krisna silakan duduk kembali. Ya, jadi kita akan mengetahui itulah hasil dari yang namanya oli oli mesin yang bercampur air dengan bensin. Jadi saya minta teman-teman, anak-anak, hati-hati ketika sudah punya mobil. Bayangkan siapa yang tidak pengen punya mobil? Angkat tangan. Siapa yang tidak pengen punya mobil?
Oh, enggak konsentrasi. Oke. Selamat pagi. Siap pagi. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Oke. Jadi itu ya. Siapa yang bercita-cita jadi orang sukses? Siapa yang pengen punya mobil? Oke. Jadi sudah, terima kasih. Berarti Anda adalah calon-calon orang sukses. Walaupun bahasanya adalah entah kapan belinya. Nah, semoga setelah lulus dari SMK, SMK Maarif NU2 Boyolali, Anda sudah menjadi orang sukses. Dan kenapa saya minta anak-anak mekanik otomotif itu bisa bekerja merawat kendaraannya. Itu. Nah, itu adalah efek dari sistem mesin yang tidak optimal. Ketika mesin bercampur dengan air, ketika mesin bercampur dengan bensin. Terus Pak, efeknya apa? Ini tadi adalah contoh mesin yang mungkin sudah berlama tidak diganti. Kenapa bisa diganti bisa sampai hitam? Ini ya. Nah, kita akan membedakan nanti oli yang hitam pekat ini. Ini semua sudah lama tidak diganti. Makanya kalau punya mobil, punya motor, kalau mobil sama motor beda. Perawatan namanya Didasu. Ya, ini perawatan ini akan mengajarkan namanya skala perawatan berkala, di mana mobil harus diganti pada berapa bulan atau berapa kilometer. Contohnya kecil, mobil, Anda punya Xenia, Pak, saya ingin cerita punya mobil Xenia, Pak. Oke, lalu Anda sebagai orang otomotif, mekanik otomotif, lalu apa yang membuat Anda bisa merawat mobil? Salah satunya adalah mengganti oli. Oke. Pada periode tertentu, ada yang namanya perawatan oli harus diganti pada saat 6 bulan sekali, ataupun 10.000. Nanti ada yang namanya perawatan 10.000. Jadi penggantian oli itu ada 10.000. Ya. Nah, itu selanjutnya adalah kita akan melihat pada posisi di mana kita akan praktek. Nanti pakai mobil itu, kita boleh ke sana, ya. Kita lihat dulu sebagai orang otomotif, cek dulu olinya. Set. Olinya nanti kayak apa? Ya. Padahal itu sudah lama digunakan bertahun-tahun, dinyalakan terus, olinya efeknya kayak apa? Yang kedua nanti adalah ada yang praktek mengetap oli. Jadi nanti siapkan alat, kita siapkan alatnya. Jangan lupa menggunakan safety. Safety apa saja? Helm, terus sarung tangan. Ya, nanti kita siapkan supaya untuk penggunaan alat. Jadi saya minta tolong salah satu dari teman kita buat menyiapkan alatnya bawa ke sini untuk diambil. Kunci dan lainnya, ya. Oke, sebelum sambil teman menyiapkan, kita lakukan pengecekan pada oli. Ya, sudah siap? Are you ready? Atau Anda mulai lapar hari ini? Oke, kenapa lapar? Belum makan. Sama. Oke ya. Kalau kita lanjut, kita akan lanjutkan praktek kita di pembelajaran menggunakan sistem pelumasan. Jadi, ada yang mau mencoba ini? Tak kasih oli, sini. Ada yang mau coba? Sprite Coca-Cola. Ada yang mau coba? Nyoba ngosoknya, bukan nyoba ngerasain ya. Ya, ini lama-lama jadi putih. Ya, yang ini lama-lama tambah cair. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, komitmen dulu ya. Kita komitmen dulu
Untuk persiapan kita, cuman ada safety-nya sana. Kita baris dulu sini. Ya, yuk. Mas Rehan. Rehan. Ambilin alat. Satu. Apa? Baris dulu. Yuk, baris dulu. Oke. Ya. Kita menggunakan kendaraan yang mohon maaf sudah lama. Jangan lihat kondisinya. Kita menggunakan kijang. Ini kita akan mengecek, mempraktekkan bagaimana kita mengganti seorang mekanik otomotif harus tahu kondisi olinya, harus tahu cara penggantian olinya. Maka dari itu nanti ada beberapa siswa yang saya minta untuk menggunakan alat safety-nya. Kita melakukan tap oli, belajar ya, tap oli, terus mengganti filter oli, itu ya. Jadi tolong nanti ada yang mau nyoba, angkat tangan. Betul. Itu lagi. Yang mau coba? Yuk, apa saya tunjuk? Ya. Oke, kita sayang dulu. Oke, kita cek dulu. Oke, kita akan menyiapkan alat. Jangan lupa, ini ada safety. Oke, sebelum kita bekerja, kita akan siapkan dulu yel-yelnya. Selamat pagi. Siap pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. SMK. Siap. SMK. Hebat. SMK. Siap. Hebat. Luar biasa. Ya. SMK Ma'arif NU 2 Boyolali. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, lupa sikap safety. Safety komitmen. Oke, kita langsung. Saya jangan lupa pakai helm untuk pelindung. Terus ini helm ya, supaya Anda nanti kita kerja di bawah. Terus ada sarung tangan untuk melindungi tangan Anda. Nanti ada toolbox caddy tool. Di sini ada kunci-kuncinya lengkap. Nah, nanti kita praktekkan. Baik, sebelum kita mulai, boleh mendekat dulu. Silakan. Kita akan cek kondisi olinya. Ya. Agak jangan ke mobil. Nah. Kameranya Mas, nanti sambil bisa lihat. Oke. Buat barisan lebih enak aja. Yang posisi ini berapa baris. Terus ya. Jadi nanti kameranya yang itu aja. Ya, biar lebih enak. Kita akan lihat bagaimana nanti efek dari mesin yang sudah terkena apa? Air. Ayo. Di dalam mobil, kalau sudah terkena bahan bakar itu berarti harus turun mesin. Kalau terkena air juga sama. Kita hanya ngecek kondisi kendaraan yang sudah lama digunakan, olinya seperti apa. Jadi
nanti apakah ada efek dari penggunaan oli. Apalagi yang oli yang tidak resmi. Oke, kita cek dulu. Ini pakai yang putih ya. Nah, terus kita cek. Di sini harusnya kita cek volume atau level dulu. Volumenya harus pada posisi full F, garis ini. Ini garis ini ya. Terus tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti dia over. Tahu over ya? Terlalu berat. Oke. Kalau kurang, kalau setengahnya Pak harus ditambah. Tapi bagusnya adalah sebelum pada garis full. Jadi ini sebelum ini selesai. Biasanya mesin sudah bagus. Terus kedua adalah kita ngecek namanya, saat tadi sudah volume, kita cek adalah warna. Warnanya ini lihat. Kalau sudah hitam pekat, ya. Terus kita pegang. Ini supaya Bang kita ngecek apakah nanti tadi dia bercampur dengan lain atau kelama-lamaan mesin dibau. Kok wah mampu Pak? Iya, kita orang mekanik tahu. Kalau oli itu sudah ada campuran bahan bakar, berarti ada yang salah dengan mesinnya. Terus kedua adalah kalau terlalu kayak terbakar, berarti sudah terlalu lama. Makanya kita nggak usah takut-takut numek oli. Kedua adalah viskositas, kekentalan. Kentalnya enggak. Kalau kentalnya kurang berarti juga bermasalah. Tuh. Makanya terlalu lengket. Oke. Jadi nanti kita akan melakukan praktek pengguna pengetap oli. Nah, supaya apa nanti orang mekanik otomotif tahu, oh ngetap oli itu seperti ini caranya. Terus ganti filter oli ini caranya, nuang olinya seperti ini caranya. Nanti bisa 2 atau 3 orang mempraktekkan, gitu ya. Jadi, yuk kita cek dulu, siapkan alatnya. Kunci yang dipakai. Oke. Udah, ini enggak ada. Kunci filter oli. Nanti kita punya kunci, ini juga bisa digunakan untuk melepas yang namanya filter oli. Oke. Oke ya, jadi kita coba. Ada yang mau coba? Sambil saya praktekkan, jelaskan. Mas Rehan? Sini Mas. Yuk. Pakai safety dulu. Yuk. Bicara. Kalau bagusnya adalah pemakaian sarung tangan atau dan kebalik. Iya. Terus pakai helmet. Terus kita menaikkan kendaraan ya. Kita naikkan kendaraan. Pasang posisinya dulu. Ini dia lakukan adalah memasang pada posisi lengan ion, terus untuk meletakkan posisinya. Ini kuncinya dilepas. Ini kuncinya dilepas dulu.
Kita naikkan. Bismillah. Terus, nggak apa-apa, naik aja nggak apa-apa. Terus, naik terus. Jadi nanti silahkan nanti mencoba nggak apa. Terus, naik lagi. Oke, selesai. Kita siapkan alat rollernya dan baknya supaya nanti saat pengetapan ya. Jadi ini ya. Kita menyiapkan troli, kita mau menetapkan. Oke. Kita menetapkan penggunaan alatnya. Jangan sampai ketika Anda nanti di bawah mobil itu tidak menggunakan helm. Ini adalah salah satu safety yang harus kita lakukan. Jadi setelah safety commitment kita lakukan. Ya, di dalam bawah mobil, makanya kita menggunakan safety ini untuk apa? Untuk menjaga ketika kita terbentur besi. Sebenarnya ini kan botapnya. Ya. Nah, terus kenapa kok kita harus sampai ke bawah, Pak? Supaya nanti bisa mengukur ketinggiannya. Sini, Mas. Yuk. Oke. Kita mau nanya simulasi supaya tahu. Gitu ya. Iki ning ongkos widak. Ya. Itu ini ya. Dari dilihat olinya sudah hitam pekat. Nanti juga akan terlihat oli yang bagus itu seperti apa dan oli yang tidak bagus seperti apa. Jadi nanti biar tahu perbedaannya. Kok nggak putih, Pak, warnanya? Belum kecampur dengan air. Kok rencer, Pak? Karena tidak. Oke. Jadi itu yang harus kita pelajari sambil nunggu. Ya. Ini yang boleh jalan-jalan di bawah, Pak? Boleh. Kalau jalan-jalan lihat kondisi mobilnya. Oh, ada yang bocor enggak dan sebagainya. Nah, jadi jangan lupa ketika nanti mau masang baut, ini baut tap oli, harus diganti ringnya. Nah, ringnya biasanya berupa pelat tembaga. Terus kedua adalah dilap. Ya. Supaya apa? Oli yang bekas ini tidak tercampur dengan oli yang baru. Tuh. Oke. Sambil menunggu. Ini kita sudah bersihkan. Ya. Nanti boleh mencoba satu-satu. Ya. Supaya nanti tahu caranya dan merasakan.
Oke, kita singkirkan dulu. Kita akan melepas filter olinya. Ya. Kita menggunakan namanya kunci pelepas filter oli. Nah, ini kita gunakan, atau biasanya kalau nggak ada ya pakai rantai bisa. Ini lagi. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Kita anggap kita pasang. Nah, ini namanya filter oli. Gunanya untuk menyaring oli yang sudah ada pada mesin. Ya. Contohnya biasanya ada namanya poros engkol itu kan bergerak, bergesekan. Olinya itu pasti ada ada gesek-gesekan antara besi. Nah, itulah yang akibatkan terjadinya namanya gram. Nah, ini nanti disaring. Terus kenapa ada yang namanya gumpalan-gumpalan oli yang tidak bagus, maka di situ kita saring. Ini hanya simulasi saja. Kita mensimulasikan. Nanti pengujiannya kayak gitu. Nanti ada satu kita ujian. Dalam waktu 10 menit Anda ganti oli, melepas ini, terus menuang oli. Supaya nanti biar paham, betul. Baik ya, bisa dipasang kembali. Ya. Ya, kencangkannya itu menggunakan tangan, cukup tangan saja, jangan dikencangkan dengan kunci. Kalau terlalu kencang nanti kesulitan saat melepas. Ya. Cukup dengan tangan set, sudah selesai. Oke. Terus kita menuangkan olinya. Yuk, ambil dulu alatnya. Nah, ini alatnya kita bersihkan dulu. Tidak apa-apa. Set. Kita bersihkan dulu corongnya. Bukan corong merah ya. Ini corongnya corong hijau, bukan corong merah. Yuk, Mas. Ya, kita ambil olinya. Kita buka dulu. Nuangnya adalah 3 liter dulu. Ya. 3 liter itu ini. Ini olinya 4 liter. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kita tuang sampai 3 liter. 1, 2, 3. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan 3,5. Jangan sampai 4 semuanya masuk. Terlalu berat. Yuk, Mas. Cek dulu. Ketinggiannya berapa? Belum?
Ini. Nanti kalau ini kan tadi di atas. Nah, kalau kita tuang berarti turun ke bawah. 1, 2, 3 harusnya sampai sekian. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kita lap, ya. Ini fungsinya lap supaya nanti olinya tidak menetes kemana-mana. Pak, ini kan mobil tua, nggak apa-apa, ya nggak? Tapi kalau nanti ke mobil yang bagus, ketika ada oli yang netes, ada panas, dia berasap, seolah-olah itu berbahaya. Apalagi kalau sudah pakai yang namanya EV, ya, ada sensor-sensor dan sebagainya. Terus, apa lagi yang kita cek? Kita cek kembali ketinggiannya oli. Ya, ini kita lap dulu. Ya. Kita lap dulu, terus kita cek. Ya mas, tarik dulu ketinggiannya berapa. Tingginya berapa? Masih kurang? Masih kurang, tambahkan lagi. Oke, tambahkan lagi olinya. Enggak ya? Harus 3 liter. Harus 3 liter. Kalau kurang 3 liter, harus tambahkan. Oke. Kita cek ketinggiannya lagi. Silakan. Dibersihkan dulu, dicek dulu, dibersihkan. Nah, cek ketinggiannya. Sudah? Good. Jadi ketinggiannya tadi coba di lab dulu, diambil lagi. Ya. Ini ya. Levelnya adalah pada posisi garis atas. Nah, ini sudah maksimum, jangan lebih. Nanti harus pada saat ujian, ini harus pada posisi ini. Mengatur pelumasan. Jadi sistem pelumasan nggak boleh Pak benake ben wenteng, enggak, jangan. Pak kurang panas. Ya, berarti nanti kalau kurang pada saat ujian, ini harus ditambahkan. Cek dulu. Jadi sebelum Pak sudah selesai, nanti pengujinya ambil, diambil, dicek. Ya. Ternyata dicek, diambil kayak gini, kok ternyata sedikit. Ada pengurangan nih nilai. Ya. Jadi santai aja. Waktunya cukup banyak. Kalau kita bisa lakukan step by step pasti bisa. Oke. Tutup kembali. Pekerjaan selesai. Maka kita lakukan yang namanya pelaporan kepada customer. Jadi Pak, olinya sudah kita masukkan, sisanya kita kembalikan ke dalam mobil. Oke ya. Kita lanjutkan adalah kita uji coba. Yuk. Tadi siapa Mas yang maju? Mas Dikul? Siap ya? Oke. Waktunya kita cek dulu. Dipersiapkan alatnya. Kita mau uji coba teman Anda untuk melakukan pekerjaan penggantian oli. Oke ya. Yuk, kita set dulu timernya.
Timernya minta tolong. Gimana? Ini sini timernya dulu. Kita cek dulu. Oke ya. Kita cek dulu teman Anda berapa menit, nanti teman yang lain harus menyesuaikan. Gitu ya. Semakin cepat semakin lebih baik. Sudah siap Mas? Cek dulu. Ada yang belum dicek? Cek semua kepelaratan. Apa sudah komplit? Nah, kita letakkan pada posisinya. Bisa dimulai? Yuk, mulai.
Ya, habis ini siapa lagi nanti? Berapa liter? 3, Pak. Oke. Cek berapa ketiganya? Selesai kurang, Oke, masih kurang. ya. Oke, berapa? Oke. Selesai. Dalam waktu 8 menit 49 detik. Tepuk tangan untuk Mas Isbul. Kita koreksi sebentar, nanti penilaian di akhir. Nanti ya, karena kurangnya komunikasi. Ya. Jadi bisa, yang lain bisa. Ketika kamu bilang pemakaian sarung tangan, itu juga termasuk safety. Pemakaian helm ngomong. Jadi ketika bilang, contohnya gini,
saya mau ujian nih. Saya mau ujian. Terus kan apa sampean? Nama Muhalim Bantowi, kelas TKR. Ya. Siap melakukan uji penggantian oli. Mulai, siap. Pemeriksaan alat lengkap. Pemakaian safety sarung tangan. Ya. Selesai. Pemakaian helm safety. Ya. Itu ya. Terus apa lagi? Pekerjaan pengecekan pada kelengan ayun lift. Ya, ngomong. Terus kedua, ketika mau menaikkan kendaraan, naikkan, konfirmasi. Terus lock dikunci. Terus pengetapan oli. Nanti bilang. Jadi mas Dikul bagus, cuma komunikasinya kurang. Jadi nanti biar apa? Biar ada penilaian dari juri yang Anda lakukan. Gitu ya? Satu orang, siapa yang berani? Yuk. Oke, namanya siapa mas? Krisna. Oke, alatnya dicek dulu sebelum kita mulai. Teman nanti tadi waktunya 8 menit. Dengan meninggalkan beberapa item. Kita cek dulu. Are you ready? Ready, Pak. What's your name? Namanya siapa? Krisna, Pak. Ya. Oke ya, nanti sebutkan namanya siapa ya. Iya, Pak. Kamu kelas TKR ya. Iya, Pak. Oke, siap. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Yuk, go. Pertama-tama kita cek safety dulu. Lanjut. Sudah pas? Sudah, Pak. Oke. Sudah di lock?
Oke ya, kita langsung saja turunkan. Apa namanya? Oke, saringan oli. Kalau bahasa Inggrisnya tahu nggak? Belum. Ya. Ya. Berapa liter? 3 liter ya. Oke.
kelas. Ya. Baik, itu tadi adalah praktek kita hari ini. Oke ya, tadi sudah kita praktekkan bagaimana penggunaan cara oli dan sebagainya. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, kita mau refleksi dulu bagaimana hasil praktek Anda. Nanti juga bisa direfleksikan teman-teman. Ya, dari praktek menggunakan alat peraga ini ya. Ini peraga kita pertama adalah menggunakan campuran ini. Kedua adalah saat kita menggunakan kendaraan. Kita mau teman Anda yang sudah praktek menyampaikan refleksi pada hari ini. Yuk, Mas Dikul, mohon refleksinya. Apa yang Anda rasakan? Ya, gimana? Rasanya gimana praktek? Dari praktek ini saya merasakan bagaimana atau gimana ya, penjelasan dari yang Bapak Alim sampaikan ya cukup baik menurut saya, karena saya tadinya masih belum bisa apa-apa, semenjak dijelaskan Pak Alim saya sedikit bisa, dan terima kasih buat Pak Alim, ilmu yang bermanfaat. Dan saya baru tahu apa itu namanya oli jika terkena bahan bakar dan air. Bagaimana dari Pak Alim apa itu namanya sudah dijelaskan, jadi saya jadi paham. Terima kasih. Terima kasih. Dan bukan hanya itu, saya tadinya masih belum bisa cara mengetap oli mobil, semenjak dijelaskan Bapak Alim, alhamdulillahnya saya jadi bisa. Oke. Terima kasih buat Pak Alim, tepuk tangan buat Pak Alim. Oke. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada saran dan kritik buat saya dalam mengajar kurang lebih seperti apa, atau tambahan harusnya Pak Alim lebih gini, lebih gitu. Ada nggak saran dan kritiknya untuk Pak Alim? Menurut saya Pak Alim sudah cukup, karena ilmu yang dikasih Pak Alim sudah lebih menurut saya. Dari segi menjelaskan, mempraktekkan, Pak Alim sudah bagus. Terima kasih. Layak dijuluki guru dari Daihatsu. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Ya, terima kasih dari Mas Dikul atas kritik dan sarannya, sudah penyampaian refleksinya. Itu ya, teman-teman. Besok lagi kalau mungkin ketemu dengan Pak Alim, kita praktek ujian. Cuma sedikit saya sampaikan Mas Dikul. Nah, tadi saya sampaikan komunikasi. Ya. Jadi ketika ada melakukan pekerjaan, komunikasi. Saya contohnya tadi kan sampaikan mau ngetap oli, melepas baut tap oli, menaikkan kendaraan, itu kan. Supaya apa? Public speaking, you speaking English. Nah, bahasanya ini supaya saat Anda ke customer, ditanya customer, ataupun saat melamar kerja, ketika Anda menceritakan, Mas, bagaimana Anda praktek di sekolah? Anda cerita bisa dari awal sampai akhir. Oh, saya di sekolah setiap pagi seperti ini, ketika praktek seperti ini yang kita butuhkan. Jadi saran saya dengan Mas Dikul untuk bisa mengkomunikasikan lebih baik lagi. Gitu ya Mas ya? Iya, Pak. Terima kasih untuk ketemu dengan Mas Dikul. Oke, itu perjumpaan kita. Tadi sudah saran kritiknya yang sudah membangun saya. Dan tadi mohon maaf selama saya mengajar nanti kita sudah merefleksikan dulu hasil pekerjaan hari ini. Mungkin ada yang sudah paham semuanya? Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya. Oke. Nah, terima kasih. Untuk itu, kita akan mencoba bagaimana menutup pertemuan hari ini dengan pesan dan kesan yang baik. Jadi, saya ingin lihat bahwasanya kita tetap kompak. Ya. Sebelum kita akhiri, kita mohon berdiri dulu untuk yel-yel kita hari ini supaya lebih semangat, lebih bergairah. Gitu ya? Oke. Yang semangat hari ini adalah, saya cek dulu ini, kita matikan dulu ini. Yuk. Kita beri apa? Selamat pagi. Selamat pagi.
Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa, luar biasa. Ya. SMK Maarif NU 2 Boyolali. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Baik. Untuk mengakhiri perjumpaan pada pertemuan ini, kalau Pak Alim ada salah kata atau tindak laku dan sebagainya kurang memuaskan dari anak-anak siswa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan semoga setelah sukses dari SMK Maarif NU 2 Boyolali, Anda sukses di luar sana. Entah ya menjadi mekanik otomotif atau dikerja di pabrik otomotif. Oke. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas mohon disiapkan untuk kita berdoa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus.